perbuatan yang ajaib, bahkan lebih dari itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini. Amin. Adalah kelompok pengembara. Kalau kita lihat di ayat yang keempat dan sampai ayat yang ke-9, di sana dikatakan ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskan oleh Tuhan mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka letih dan lesu dan tak berdaya. Tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka, Tuhan menolong mereka. Amen. Dan menghantar mereka sampai ke tempat kota di mana mereka harus menempuh. Ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melihat, merasakan dan menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan, providensi Allah, penyertaan Tuhan dalam masa pengembara mereka sampai mereka menemukan tempat. Ya. Dan Bapak Ibu, ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa kita di dunia ini adalah sama seperti mereka. Kita ini mengembara. Tempat kita yang sesungguhnya, kota kita yang sesungguhnya adalah surga. Ya. Tempat kediaman kita yang sesungguhnya adalah kerajaan surga. Katakan amin. Amin. Di dunia ini kita hanya mengembara. Kelompok pemberontak. Ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok pemberontak yang diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-10 dan seterusnya. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan sif, karena mereka memberontak terhadap perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkan oleh Tuhan hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berserulah, artinya mereka kembali datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyesalan. Dan mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan oleh Tuhan mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok yang kedua adalah kelompok pemberontak. Ya, kelompok pemberontak ini adalah tidak mau dinasihati di dalam firman Tuhan, tidak mau diarahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak mau diarahkan untuk yang baik, tetapi kalau untuk sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik, itu lebih senang untuk diikuti. Tetapi untuk diarahkan dalam kebenaran tidak mau. Inilah kelompok pemberontak. Ya, dan kita melihat di sini mereka mengalami kesusahan, terjerat dalam kuasa dosa. Dalam ketidakberdayaan karena kuasa dosa mencekik kehidupan mereka, sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan memohon belas kasihan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan, minta keselamatan dari Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka. Amin. Apapun kejahatan dan kesalahan dan pemberontakan yang sudah kita lakukan, kadang-kadang kita menista nasihat-nasihat firman Tuhan. Firman apa? Ya.
Kadangkala pendeta nasihati, sampaikan sesuatu, kadangkala justru malah nyerang balik. Nggak mau dinasihati, nggak mau diarahkan. Kadang kita jadi bingung mau diapain. Ya, tetapi ketika sudah tadi firman Tuhan dikatakan ditundukkannya, artinya diremukkannya oleh Tuhan. Itu tujuan Allah untuk menyadarkan, gitu Bapak Ibu. Ditundukkan ini suatu penghajaran dari Tuhan supaya mereka sadar. Dan ternyata memang dalam karya Roh Tuhan mereka disadarkan dan mulai kembali dan berseru kepada Tuhan. Dari kelompok yang pertama dan kedua ini juga mewakili seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Ya, bahwa ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala ketika kita diberkati, hidup kita fine-fine saja, baik-baik saja, mulai pemikiran-pemikiran jelek mulai bekerja dalam diri kita, dalam pikiran kita. Mulai mengambil keputusan-keputusan yang salah, mulai mengambil langkah-langkah yang tidak tepat. Mulai keluar dari rel kebenaran Allah, mulai melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Tanpa disadari bahwa ini salah, tapi tetap nekat dilakukan. Sehingga pada waktu tertentu Tuhan menundukkan, nah baru disitulah kita sadar. Ya, maka mari Bapak Ibu, alangkah indahnya setiap waktu kita sadari bahwa nasihat-nasihat yang terus disampaikan kepada kita dari waktu ke waktu, baik dalam ibadah minggu, ibadah IP, doa-doa, maupun dalam kita mempelajari secara pribadi untuk firman Tuhan, ini menjadi teguran-teguran dan nasihat-nasihat buat kita untuk semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Selalu bersyukur dan menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Ingatlah bagaimana pemeliharaan Tuhan